Kalau kamu naik gunung, kamu harus selalu nunduk. Oh, Tapi kalau kamu turun gunung, kamu harus selalu tegak. wow. Dalam Karena kalau kamu naik gunung itu dengan tegak, kamu nggak akan nyampe ke atas gunung. Tapi kalau kamu turun gunung dengan menunduk, kamu akan cepat merosotnya. nilai yang ditanamkan oleh ibu tercinta itu 3 hal, yaitu ilmu, seni, dan agama. Maka yang saya mau tanya itu gini, berarti itu kan itu adalah nilai yang ditanamkan sama ibu. Apakah benar berarti nilai-nilai itu yang membuat Mas Berti menjadi seperti sekarang? Monggo, Mas. Sangat, Bu. Karena tanpa ilmu, saya dapat ilmu banyak dari papa. Oke. Dari strategi bisnis, dari ya banyak, dan papa mengajarkan itu di alam. Salah satu contohnya, papa ngajarin saya, nak, kalau kamu naik gunung, kamu harus selalu nunduk. Oh, Tapi kalau kamu turun gunung, kamu harus selalu tegak. wow. Karena kalau kamu naik gunung itu dengan tegak, kamu nggak akan nyampe ke atas gunung. Tapi kalau kamu turun gunung dengan menunduk, kamu akan cepat merosotnya. Artinya pada saat kita meraih cita-cita itu, kita nggak boleh dengan sifat yang arogan ataupun takabur gitu. Betul. Kita harus selalu rendah hati menunduk gitu kan, yang papa ajarkan. Betul. Dan pada saat kita turun gunung pun, karena keadaan ekonomi dan ujian-ujian lainnya, Ya. kita itu nggak boleh nunduk, nggak boleh meratapi kegagalan kita. Ya. Karena dengan kita meratapi itu, kita akan makin cepat tergelincir gitu Keren. Wow. dari puncak gunung itu. Dan banyak lagi pelajaran dari alam yang papa sampaikan ke saya. Aha. Dan bahkan modal terbesar saya itu ya didikan dan nama baik papa. Wow. Selebihnya yang nggak kalah penting ya agama dari mama. Ya, wow. Keren. Sederhana tapi dalam banget. Mendengarnya ya saya jadi merinding. Berarti teman-teman bisa kita simpulkan ya dalam 25 menit ini bahwa di setiap kegagalan itu mendorong kita berubah menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab. Itu pertama. Kedua, tidak peduli dari manapun kita berasal, yang kita pedulikan adalah kita mau jadi seseorang seperti apa. Ternyata Mas Berti hidup dari rumah petak, beli kasur aja sampai loncat-loncat, karena dulu nggak punya kasur, dan bisa hidup seperti sekarang. Artinya setiap diri kita bisa menjadi seseorang yang kita inginkan. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Berti, bagi dong ceritanya Mas Berti di bisnis yang Mas Berti geluti. Pasti, termasuk saya pribadi, kita selalu merasa gagal, dalam tanda kutip ya, yang gagal harus tegak sehingga berkembang, gitu ya. Sehingga karena ceritanya di bisnis itu kan naik turun dan sebagainya, tapi bagaimana caranya kita menyikapi keturunan itu menjadi tempat untuk menaikkan diri dan menaikkan orang-orang sekitar kita. So Mas Berti, please cerita di bisnis, momen apa yang membuat Mas Berti merasa gagal dan apa penyebabnya? Monggo Mas. Saya pernah gagal. Awal kegagalan saya di bisnis itu sampai utang-utangan besar. Wow. Itu saya dapat proyek di Padang. Waktu itu karena proyek sebelumnya saya dapat keuntungan besar. Saya ketemu majikan ya yang memberikan pekerjaan ke saya itu, dia nggak motong. Jadi saya dapat pekerjaan ngesup, cut and fill, saluran irigasi dari panti sampai raw awalnya. Dan di situ PP sebagai leader dalam proyek itu,
sebagai menkonnya ngesupin ke saya itu dengan harga berapapun yang dia dapat, itu yang dikasih ke saya. Gitu. Dia hanya motong paling sedikit aja untuk biaya operasionalnya PP itu sendiri gitu kan. Jadi selebihnya saya kerja, dan itu pun juga dia menghargai saya karena mungkin kontraktor lain hanya bekerja dari pagi sampai sore, sementara saya dan tim saya yang udah kebiasaan kerja di pelabuhan 24 jam, saya kerja dari pagi. Jadi jam 7 kita udah siap kerja karena habis sholat subuh kita udah langsung mempersiapkan alat. Nah, yang paling kita berhenti hanya azan dan sholat sama istirahat makan, tapi lanjut terus sampai tengah malam. Tengah malam pun juga diberhentikannya juga dengan suara harimau. Kalau dengar dari teman-teman tim di proyek itu kan, baru pada berhenti. Nah dari situ pengalaman, terus saya dapat proyek berikutnya di Batang Anai yang ternyata di situ saya kalah dengan alam, dan di situ saya baru disadarkan kalau hidup itu bisa datang dengan mudahnya, berarti hidup itu juga bisa pergi dengan mudahnya juga dari saya. Jadi pada saat di PP di Panti Rao itu saya dapat kesuksesan dengan mudahnya, dan di Batang Anai mungkin saya lupa diri, sehingga saya kalah dengan alam. Baru nimbun sedikit udah hujan deras, jadi kalah sama alam yang pada saat itu saya rugi berapa miliar yang akhirnya terpaksa saya harus nyari pinjaman untuk menutupin kerugian itu sampai 3 miliar. Ya, Masya Allah. 5 miliar malah waktu itu. Tahun berapa Mas Berti? Aduh, tahun berapa itu ya? 2009 gitu. 2009. Iya, itu sampai saya yang tadinya punya cita-cita bangun rumah tahun itu, akhirnya saya terpaksa tetap ngontrak di rumah yang udah pada bocor semua. Istri saya ngalamin tiap kali hujan harus tidur di lantai karena yang bagian kasur malah harus ditibanin baskom untuk nada air hujan. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Terus yang saya tanyakan gini, Mas Berti kan sampai hutang-hutang tuh, apa yang Mas Berti tanamkan dalam diri seorang Berti? Ibaratnya gini, secara logika kalau kita sudah ngutang, berarti kan yang kepikir gimana cara bayarnya, ya enggak? Apa yang Mas Berti katakan pada diri Mas Berti sehingga Mas Berti tetap move on? Silakan Mas. Saya yakin selagi niat saya untuk kebaikan, dan juga utang itu juga kerugian yang bukan saya untuk hura-hura ataupun ngegaramin air laut gitu ya. Saya yakin kegagalan dan utang-utang saya itu kan hanya untuk jadi gaji karyawan yang nafkah keluarganya. Jadi saya punya keyakinan Allah yang akan ngebantu saya lagi untuk kembali survive, dan ya alhamdulillah. Dan sebenarnya kegagalan itu juga berkah buat saya, Bu, anugerah. Karena kegagalan itu justru ya ini juga yang perlu kita catat garis besar. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah buat kita. Betul. Begitu juga sebaliknya. Jadi kebetulan Mama selalu ngingetin setiap kegagalan itu berarti Allah sayang sama kita. Mungkin Allah cemburu sama kita yang udah melupakan Dia, yang udah lebih cinta ke dunia kita gitu kan. Jadi dengan kegagalan itu kita kembali tersungkur, kembali sujud, kembali
mengemis kepadanya gitu kan. Jadi itulah yang setiap kegagalan akhirnya saya bisa bangkit lagi. Bahkan di tengah pandemi corona ini, dari awal corona pun juga saya terjun bebas, tapi tetap saya punya keyakinan Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah saya. Betul, ya, Mas Berti, keren banget cara menyikapinya, gitu ya. So mari kita balik ke sana lebih dalam lagi, Mas, gitu ya. Mari kita balik ke sana. Jadi gini, ya, pandemi corona itu menimpa setiap orang dan menimpa setiap perusahaan, termasuk perusahaan kami tentunya. Dan perusahaan Mas Berti dan setiap perusahaan orang waras di dunia ini, kecuali perusahaan Amazon dan Elon Musk. Gitu. So, yang ingin kita simak dari seorang Mas Berti adalah, karena setiap diri kita mengalaminya, gitu ya. Apa yang Mas Berti katakan pada diri Mas Berti menyikapi kondisi ini sebagai seorang pemimpin di perusahaan Mas? Karena Mas Berti membawai banyak orang. Apa yang Mas Berti katakan pada diri Mas Berti? Silakan. Yang saya selalu jaga prinsip, saya hanya berusaha jadi orang yang bermanfaat, dan saya pengen ngebuktiin Islam tuh rahmatan lil alamin. Jadi sampai detik ini saya berusaha ngejaga anggota saya jangan sampai ada yang PHK, kecuali mereka yang mengundurkan diri. Mungkin mereka ada pendapatan yang lebih baik dibanding bertahan hidup dengan saya. Dan saya juga ya berusaha nggak motong gaji, karena kebutuhan hidup mereka juga tinggi. Walaupun dengan sangat terpaksa, per November itu saya bilang sama anggota saya, dengan sangat terpaksa saya hutang gaji ke mereka. Masya Allah. Jadi ada yang 20%, ada yang 30%, tapi saya bilang saya komit sama mereka, ini sifatnya hutang gaji, bukan potongan gaji. Mungkin kalau di perusahaan lain udah pemotongan gaji. Saya bilang, suatu saat saya akan ganti, karena saya udah nggak bisa utang kemana-mana lagi. Mertua saya udah utangin, bahkan adik ipar saya udah utangin, ya, berkat Bu Ayu juga di sini yang ngebantu saya. Sementara untuk bank juga semua sertifikat saya udah sekolah semua. Saya nggak hobi sekolah, tapi saya hobi nyekolahin dari istri, anak-anak sampai rumah-rumah. Mas Berti keren deh, Mas. Beneran deh, Mas Berti keren banget. Jadi pertanyaan saya, Mas Berti, gitu ya. Apa rasanya ketika Mas Berti memutuskan bahwa saya nggak motong, tapi saya ngutang? Apa rasanya Mas Berti ketika memutuskan itu, Mas? Itu yang kita ingin dengar bareng. Silakan, Mas. Berat banget, Bu. Betul. Berat banget. Karena saya tahu beban karyawan saya itu, beban hidupnya tuh sangat berat. Tapi ya saya cuma menanamkan rasa sabar ke mereka. Dan saya yakinin ke mereka, nanam kesabaran itu nanti buahnya akan sangat manis. Jadi dari mereka untuk mereka. Karena saya apalagi dengan Batuta ini ya, Bu. Saya udah hakul yakin Batuta ini saya kembalikan lagi ke Allah. Ini milik Allah. Saya hanya bekerja untuk Allah. Betul. Jadi nanti keuntungannya pun juga di luar yang udah saya sisihin ke istri saya untuk biaya hidup keluarga saya. Cukup biaya hidup, bukan kemauan hidup. Kalau kemauan hidup diturutin nggak ada habisnya, Bu. I know. Tapi cukup untuk biaya hidup aja.
Ya. Yang selebihnya saya kembaliin semua ke jalan Allah ya. Karena saya pernah ditantang sama guru saya, Bu. Apa itu, Mas? Ber, kalau kamu punya uang 100.000 di dompet, kamu infakin 10.000 dibanding orang yang punya uang 10.000 nginfakin 5.000, besaran mana, Ber? Iya. Saya jawab, ya yang 5.000, Yai, karena dia cuma punya uang 10.000. Nah, berarti kalau kamu punya uang 100.000, berapa yang harusnya kamu infakin, Ber? Ya. Ya kalau ngikut acuan dia, mestinya 50.000. Sanggup nggak kamu? Saya jawab, sanggup, Yai. Kalau kamu punya uang 1 juta, sanggup nggak kamu nginfakin 500.000? Sanggup, Yai. Sampai terakhir, dia tanya lagi, kalau kamu punya uang 1 miliar, sanggup nggak kamu nginfakin 500 juta? Saya udah mulai mikir tuh otak saya tuh. Nah, dilanjutin lagi sama dia. Kalau kamu punya uang 10 miliar, cukup, Yai, cukup, Yai. Aku udah tahu intinya. Ya, betul. Aku nggak mau dibodohin sama otakku lagi. Betul. Betul. Jadi aku nggak mau otakku yang ngendaliin diriku, tapi aku mau hatiku yang ngendaliin diriku. Betul. Jadi ya semenjak itu aku selalu mohon sama Allah jangan sampai hatiku kalah sama otak. Keren, Masya Allah, keren. Super, keren banget, Mas. Jadi dengan itu pun juga kalau kata guru saya, Ber, kalau masih 50-50 itu masih balance, Ber. Betul. Nah, kamu mau BEP doang jadi manusia, break even point doang, apa mau untung? Mau untung, berarti kamu harus lebih dari 50%. Nah, makanya saya dalam Batuta ini, tadinya saya pecah 3 saham di Batuta. 20% itu saya titipkan ke orang keuangan saya, Pak Fatahila itu yang karena kebetulan dia anak bontotnya guru saya juga, guru ngaji saya. Jadi saya titipkan 20% itu haknya infak gitu. Karena perintah di Al-Qur'an itu ternyata infak bukan 2,5%, Bu. Yang saya baru dapat perintah di Al-Qur'an itu 1/5. Jadi 20% hak infak buat 8 golongan yang mustahik, tapi selebihnya sisanya yang 80% itu istri saya, 30% buat biaya hidup keluarga saya, dan 50% lagi saham saya, dividennya ya untuk fisabilillah, baik yang melalui karyawan saya ataupun yang di sekeliling saya lainnya gitu. Keren. Jadi buat saya hanya sekedar bekerja buat Allah. Asal saya digaji sama Allah, bisa untuk ngopi sama ngerokok, bisa untuk diving sama backpackeran, udah cukup. Keren. Mas Berti, saya kalau gitu mau tanya, apa kalau gitu prinsip bisnis Mas Berti? Ya balik lagi, Bu. Saya hanya berusaha bisnis saya itu jadi rahmatan lil alamin. Jadi saya udah nggak ngejar dunia ini. Saya hanya dikasih sama guru saya itu, Ber, manusia itu ada 4 golongan. Siap, Yai. Golongan pertama itu orang yang ngejar dunia terus dan melupakan akhiratnya. Nah, itu orang yang celaka ya, Ber. Siap, Yai. Golongan kedua itu ada orang yang ngejar akhirat aja dan dia udah melupakan dunianya. Nah, itu baru selamat ya, Ber. Siap, Yai. Golongan yang ketiga ini parah. Nah, dunianya aja nggak dikejar, apalagi akhiratnya. Nah, kayak gimana itu, Yai? Itu kamu lihat yang pada kecanduan narkoba. Dunianya aja udah nggak dikejar, yang penting beler.
apalagi akhiratnya udah nggak dia pikirin. Itu naudzubillah min dzalik ya Ber. Siap Yai. Terus aku mesti gimana Yai? Nah, kamu harus jadi golongan yang keempat, kejar dunia untuk kepentingan akhirat. Betul. Jadi itu yang saya dapat pada saat saya ngerehab diri saya sendiri. Waktu itu saya udah capek dengan dunia, saya pengen, pada saat itu saya pengen ninggalin dunia, saya masuk pesantren itu untuk ya mau coba ngejar akhirat karena saya ngerasa dosa saya udah banyak banget gitu kan. Tapi justru malah saya setelah beberapa hari di sana saya diusir dengan halus dengan nasihat terakhir itu, kejar dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi ya saya balik lagi ke bisnis saya. Karena ya hampir semua orang bilang, bahkan papa pun juga sempat bilang, Ber, pelabuhan ini, bisnis pelabuhan ini tuh uang jin dimakan setan, Ber. Makanya saya udah sempat hindar gitu. Tapi ya itu setelah dapat nasihat kejar dunia untuk kepentingan akhirat, ya akhirnya saya balik lagi. Dan alhamdulillah ya mungkin juga dengan restu dari orang tua saya dan juga bantuan doa dari guru-guru saya. Pada saat saya habis rehab itu melesat Bu. Pada saat itu saya dapat kepercayaan perusahaan Jepang untuk logistik impornya, bahkan juga untuk logistik distribusi produknya. Ya pada saat itu saya bisa nambah 45 truk, dan kebetulan juga saya dapat kepercayaan dari Hino Finance. Saya dapat 45 truk itu saya dapat dengan sangat-sangat mudahnya. Itu pun juga pada saat itu almarhum guru saya masih ada. Saya cerita, ya alhamdulillah 45. Lu harusnya bisa 100, Ber. Siap Yai. Berarti lu kurang sholat malamnya nih. Siap Yai. Masya Allah. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan Mas Berti gitu ya, bahwa prinsip bisnis Mas Berti adalah bagaimana caranya bisnis Mas Berti ini bermanfaat tidak hanya untuk anak buah tetapi juga untuk orang lain, khususnya para klien. Dan ternyata ketika prinsip bisnisnya adalah itu yang dipegang, Mas Berti justru mendapatkan kepercayaan dari yang tidak dikira-kira. Saya sempat lihat itu waktu itu udah beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah tahun lalu ya, Mas Berti foto bersama dengan para Jepang-Jepang itu dengan mobilnya, dan saya senang banget. Wow, Mas Berti senang banget. Dan siapa sangka ternyata justru ketika Mas Berti berprinsip bisnis seperti itu, keuntungan berlipat-lipat dan kepercayaan bertambah. Pertanyaannya Mas Berti, gini. Itu kan Mas Berti yang memang kalau saya lihat dari cerita tadi, ya karena Mas Berti melakukan 3 prinsip yang ditanamkan oleh Ibu, which is ilmu, seni, dan agama. So, kalau saya boleh bertanya gitu ya, Mas Berti alhamdulillah sudah berprinsip itu. Apa yang harus kita lakukan jika ada di antara kita yang prinsip bisnisnya masih mengejar keuntungan? Itu memang harus ya, tapi prinsip bisnisnya hanya untuk dirinya sendiri, belum berpikir untuk orang lain. Langkah apa yang harus dilakukan kalau gitu Mas Berti? Silakan. Kalau sebagai orang Islam ya, sebaiknya kita belajar dulu mengenal diri, supaya kita tahu diri, dan akhirnya kita menjaga harga diri, baru terakhir kita mengenal musuh-musuh diri. Karena
Saya dari awal kegagalan saya yang tadi saya cerita waktu SMA, kok saya hancur banget dibanding SMP gitu kan. Saya dapat nasihat waktu itu. Mungkin semua anak-anak remaja banyak yang ngalamin kegalauan gitu. Hidup begini amat ya. Buat apa gua hidup ya? Kenapa gua dilahirkan ke dunia ya gitu kan. Nah, itu kalau kita nemukan orang-orang yang kayak gitu, adik-adik kita, saya selalu kalau mikirin hidup itu susah, balik lagi lah. Allah bilang, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi apa yang mau dikejar dalam dunia ini? Kita diciptain hanya untuk beribadah kok. Kalau kita ditanya apa sih tujuan hidup, nah, ya kalau kita tujuan hidupnya hanya ngejar kemewahan, harta dan tahta, itu kita rugi banget. Karena percuma kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sebenarnya tujuan hidup kita, bahagia di dunia. Bahagia itu kan gak harus mewah kan, Bu? Betul. Tapi dapat bahagianya juga di akhirat, terhindar dari api neraka. Itulah tujuan hidup. Jadi kembali lagi, kalau kita yakinin semua agama itu meyakinin nenek moyang kita Nabi Adam yang diciptain di surga, jangan sampai kita pulang kampungnya ke neraka. Salah alamat gitu kan. Mas, bentar, ini ada jadi buat apa? Oh ya, monggo, maaf. Kenapa? Ya, jadi buat apa kemewahan dunia padahal gubuk di surga itu lebih sangat nikmat dan kekal abadi gitu kan dibanding dunia yang hanya sekedip mata. Kalau satu tahun satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ya kalau nggak salah. Betul. Hidup dunia sekedip mata berarti kan? Paham. Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Reperin. Jadi Mas Reperin ini, Mas, beliau seorang direktur Batam Aeroteknik yang pernah menjadi narasumber talk show webinar kita episode kedua. Mas Reperin ini sama persis seperti Mas Berti. Beliau tuh humble banget, jabatannya tinggi, tapi selalu mau belajar. Saya sampai iri sama beliau. Beliau bertanya gini, Mas Berti, boleh share dong apa yang membuat Mas Berti begitu berani ambil keputusan berutang sampai menyekolahkan semua aset Mas Berti? Silakan, Mas. Ya, satu, semua yang saya punya itu amanah, titipan dari Allah doang. Dan suatu saat Allah mau ambil lagi pun saya nggak bisa apa-apa. Yang tadi saya cerita, anak istri saya, Allah ambil lagi dari saya, ya saya nggak bisa apa-apa. Dan yang saya yakinin juga, saya lahir telanjang. Mati juga nanti dibungkus kain kapan, asal jangan dibungkus daun pisang aja. Nggak ada harta yang saya bawa mati kan. Jadi buat apa dikhawatirin selagi niatnya, tujuannya hanya untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak yang emang udah sama-sama berjuang dengan saya. Nah, jadi saya nggak khawatir, Allah yang akan nyelesain masalah-masalah saya. Ya, Mas, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Erni, menyambung dari pertanyaan Mas Rey tadi ya. Jadi Mbak Erni Hernawati bertanya gini, Mas, apa strategi Mas Berti untuk menutupi semua hutang-hutang itu saat semua aset disekolahkan? Gitu. Share dong, Mas, strateginya apa aja? Ikhtiar aja yang baik. Oke. Nah, kita cuma disuruh berusaha, Allah yang menentukan. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha ikhtiar dengan niat ya lillahi ta'ala dan niat fisabilillah, Allah yang nyelesain. Makanya ini juga mungkin jadi contoh juga ya. Saya sempat
sama guru saya tuh waktu ngabuburit bulan puasa itu. Nah, saya diajarin, Ber, kamu lihat itu yang bangun-bangun masjid, bangun musola di pinggir jalan, udah gitu minta-minta sumbangan di pinggir jalan. Itu berarti dia nggak punya iman. Betul. Karena kalau kita punya iman, kita cukup niat, inisiatif, apalagi ngebangun tempat ibadah ke Allah gitu kan. Betul. Allah yang akan menyelesaikan. Jadi dua masjid dan yayasan pesantren yang saya datangi itu tidak sama sekali ada kotak amal yang dia taruh. Mas. Jadi, semua Allah yang menyelesaikan kok selagi niat kita lillahi ta'ala dan untuk fisabilillah. Oke. Berarti kalau saya boleh garis bawahi gitu ya, nanti mohon dikoreksi ya, teman-teman mohon maaf mungkin di depan layar teman-teman agak freeze ini ya, dari tadi kami sedang berusaha melakukan gangguan teknis ini, tapi yang penting ini diskusi tetap jalan, jadi kita nikmatin aja. So jadi kalau saya boleh garis bawahi, Mas Berti tolong dikoreksi untuk menjawab pertanyaan Mbak Erni dan Mas Rey. Gitu ya. Berarti kan tadi Mas Rey bertanya gini loh. Sebentar saya ulang lagi. Jadi Mas Rey bertanya gini tadi. Apa yang membuat Mas Berti berani mengambil keputusan berutang sampai menyekolahkan Asep? Berarti pertama adalah Mas Berti ingat gitu ya bahwa bisnis ini bukan untuk hanya menghidupi keluarga semata dan kaya 7 turunan, tetapi Mas Berti membuka bisnis ini adalah satu, Mas Berti juga punya anak buah, punya klien. Pertama, anak buah harus dihidupi, keluarga juga harus hidup, dan hidupnya Mas Berti bukan hanya untuk anak buah, tanggung jawab pada janji-janji dan tahu punya hutang itu harus dibayar. Maka itu yang membuat Mas Berti berani menyekolahkan, plus pasti Mas Berti sudah melihat peluang-peluang itu. Jadi tidak hanya berani menyekolahkan aja, tapi Mas Berti sudah berusaha mencari dan melihat peluang itu. Nanti saya mau dikoreksi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Erni gitu kan, Mbak Erni bilang strateginya apa? Berarti strateginya Mas Berti adalah satu, ingat tujuan Mas Berti, tujuan kita membuka bisnis. Saya setuju banget Mas, bahwa kita membuka bisnis, mengepakkan sayap semakin lebar, bukan untuk kaya 7 turunan, bukan. Tetapi bagaimana caranya ilmu yang kita miliki, pemikiran kita bisa berdampak melalui bisnis itu. Nah, berarti strateginya Mas Berti untuk menutupi utang itu salah satunya adalah yaitu tadi, berarti Mas Berti selain berdoa, berserah diri kepada Allah, pasti Mas Berti mencari-cari peluang itu. Begitukah Mas? Iya. Karena salah satu juga bekal saya itu waktu masih kuliah semester akhir, saya sempat ikut seminar karena kewajiban kan. Harus punya beberapa sertifikat dari seminar. Kebetulan pada saat itu kalau nggak salah ingat, saya ikutin seminarnya Pak Hermawan Kertajaya namanya, kalau nggak salah ingat. Dia ngasih ilmu dalam seminar itu untuk modal bisnis itu yang kita harus punya 5I katanya. Informasi, karena nggak ada informasi apa yang kita mau ini untuk bisnis gitu kan. Dari informasi, terus yang kedua intelijensi kalau nggak salah ingat gitu ya. Oke. Jadi dengan informasi itu kita olah, kita perhitungkan, ya. Dan untung ruginya, dan yang ketiga itu intuisi, karena untung rugi itu kan di atas kertas. Betul. Tapi kalau kita pertimbangin lagi baik dan buruknya, atau istilahnya bermain feeling lah, keyakinan kita gitu kan, dengan intuisi. Yang keempat itu inisiatif, kalau nggak salah.
Jadi setelah kita dapat informasi, setelah kita perhitungkan dan kita pertimbangkan, kalau kita nggak ada langkah awal untuk memulainya, berarti hanya khayalan, jadi halusinasi, gitu kan? Jadi harus berani untuk mengambil langkah awal. Dan yang kelima dia sebut, insya Allah, saya nggak tahu agama dia apa, tapi dia nyebut insya Allah. Artinya di situ sependapat dengan saya bahwa usaha kita itu hanya 1%, 90% itu Allah yang menentukan. Bukan seperti yang orang lain bilang usaha kita tuh 99%, 1%-nya itu faktor X, itu salah. Karena kita bisa berhitung, kita bisa berakal, itu pun juga semua dari Allah kok. Kalau Allah mau ambil aja otak kita, dicolek aja sama Allah, otak kita melengsar, kita nggak bisa ngitung lagi. Hati kita dicolek aja, kita jadi orang gila di jalanan, cuma luntang-lantung doang gitu kan. Jadi 99% itu milik Allah, 1% doang yang usaha kita. Ini ada tambahan Mas dari istri Mas tercinta Mbak Ayu, makasih. Ini jadi ingat ya teman-teman, di balik laki-laki hebat ada perempuan super. Jadi di balik kehebatan Mas Berti ini, istrinya super banget. Dari kata-katanya keren banget. Saya bacain ya Mbak Ayu, saya lihat Mbak Ayu senyum-senyum di depan saya. Kata Mbak Ayu gini, alhamdulillah Pak Berti punya keyakinan kuat untuk dapat market yang banyak dengan 5 I tadi, gitu ya. Dan plus doa bareng. Ingat nggak sih Mas Berti tetap sholat berjamaah dengan timnya, kemudian berdoa bareng, sehingga itu berkat doa bukan hanya Mas Berti dan Mbak Ayu semata, tetapi doa dari Mas Berti dan semua timnya. Masya Allah, keren. Ini keren banget loh. Saya lihat, saya yakin teman-teman di sini dapat banyak hal, dan bukan hanya teman-teman loh. Saya pun dapat banyak hal. So, berarti sekarang kita mulai bisa simpulkan Mas Berti, kita nggak kerasa loh. Ini 1 jam berlalu. Keren banget nggak sih? Tepuk tangan dong buat Mas Berti dan Mbak Ayu. Hore. Terima kasih. Nah, jadi gini, kalau saya boleh simpulkan, nanti mau ditambahkan yang Mas Berti ya. Apa arti mengubah kegagalan apa arti mengubah kegagalan menjadi kesuksesan di sini? Bahwa arti mengubah kegagalan menjadi kesuksesan di sini adalah kita pertama tahu untuk apa kita hidup. Itu pertama. Bahwa kita hidup bukan untuk kaya raya, bukan untuk hidup bermewah-mewah. Bahwa satu-satunya alasan Allah, Tuhan menciptakan kita adalah untuk memperbaiki dunia ini, bukan melakukan kerusakan, dengan cara bermanfaat. How? Pekerjaan kita gimana caranya bermanfaat? Bahwa kita bekerja bukan untuk cari uang saudara, itu terlalu kecil gitu ya. Itu kecil banget, berarti mental kita hanya mental perut. Mental kita bukan mental perut, mental kita mental hati, mental manusia, bahwa kita bekerja untuk berdampak untuk banyak orang. So, kita bisa simpulkan, satu-satunya yang membuat seorang Berti bisa mengubah kegagalannya menjadi sebuah kesuksesan, yang dari menyekolahkan semua sertifikatnya gitu ya, sampai hutang-hutang hilang hutangnya karena saking banyaknya hutangnya, hingga mendapatkan kesuksesan, yaitu mendapatkan kepercayaan dari berbagai perusahaan Jepang tentunya. Itu adalah itu tadi, bahwa hidup Mas Berti, kesuksesan perusahaannya bukan untuk kekayaan, untuk sekolah anak-anaknya. Bukan sekecil itu. Tetapi hidup Mas Berti dan Mbak Ayu di sini adalah lebih bagaimana caranya setiap orang yang menopang Mas Berti dan Mbak Ayu, berarti karyawannya pertama bisa hidup layak sebagaimana kita janjikan sebagai seorang pemimpin. Jadi arti bos, big boss bukan harus target bos, big boss itu mendapatkan mobil mewah, tetapi bagaimana caranya meningkatkan harkat hidup orang-orang di bawah kita. Itu super banget. So, itu salah satu rahasia mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Dan rahasia berikutnya adalah prinsip hidup. Dan kita sangat bagus banget mengambil prinsip hidup yang ditanamkan oleh ibunya Mas Berti, bahwa prinsip hidupnya adalah 3. Selalu memiliki ilmu,
seni, dan iman. Ilmu yang tinggi, ilmu tinggi itu tidak harus sekolah S2, kalau nggak ada duit nggak usah pusing, ilmu yang tinggi ini banyak, di internet banyak, jadi jangan main yang kebencian, tetapi cari info-info yang bermanfaat. Itu, Mas, berarti ada yang mau ditambahkan di akhir session kita, Mas? Monggo, Mas. Kalau yang boleh saya tambahin sih, banget. Untuk agama ya. Ya. Agama itu ayat-ayat Allah tuh tersebar luas, bukan hanya di Al-Quran. Bisa kita temuin di alam. Ya seperti tadi yang Papa contohin itu kan dari alam. Itu juga ilmu agama kan sebenarnya. Betul. Bisa kita temuin di dalam laut. Contohnya saya pernah ditanya, emang apa ayat yang dapat di dalam laut waktu diving? Allahu Ahad, Allahu Somad. Karena kalau kita nggak pegang ayat itu, kita bisa mati di tengah laut, di dalam laut, ya kan? Ya. Jadi sampai sekarang saya masih bisa tatap muka sama ibu dan audiens yang lain. Jadi ya. Pelajarin agama kita. Walaupun saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Ya. Jadi kalau orang bilang, kenapa sih hidup gue begini banget? Ada yang bilang, lu tidurnya kurang malam, mainnya kurang jauh. Kalau saya nyelamnya kurang dalam. Jadi semaksimal mungkin selagi kita masih muda, masih punya tenaga, ya. Banyak-banyaklah jalan-jalan. Jalan-jalan itu nggak harus mahal, nggak harus mewah. Dan istri saya pun juga mencontohin ke anggota saya yang perempuan-perempuan, bahkan ada yang dengan contohnya istri saya tuh sampai ke Bangkok apa kemana tuh, itu backpacker mereka akhirnya. Keren. Dan saya sampai sekarang pun juga, saya ke Jepang tuh sama istri saya 2 juta ya, kalau nggak salah tiket pesawat. Di sana hanya nginep di hostel-hostel. Terakhir saya bersebelas backpacker, termasuk sama supir truk saya 2 orang dan mekanik truk saya 2 orang. Saya bawa ke Jepang. Di situ tujuan saya memperkenalkan ke Jepang, ke pabrik customer saya yang di Jepang, dan juga ke pabrik Hino yang di Jepang. Ya. Saya perkenalkan, dan pada saat itu sambutan saya udah disiapin kursi yang paling depan. Saya bilang jangan saya yang depan, supir saya yang depan. Mereka itu yang pahlawan kalian, bukan saya. Hebat. Jadi saya perkenalkan kalau di waktu itu masih Desi Mutiara Raya, belum ada Batuta. Di Desi Mutiara Raya ini nggak ada bosnya. Di sini adanya semua pekerja. Bosnya itu, pemiliknya itu cuma Allah. Ya. Saya di sini hanya dapat titipan dari Allah untuk beliin truk. Itu pun juga dengan bantuan Allah dapat kepercayaan Hino untuk beli truk ini. Gitu kan. Dan selebihnya ada pengurus truk, manajemen saya yang ikut juga di sini, dia juga bekerja sama Allah untuk ngurusin truknya. Mekanik saya itu bekerja untuk Allah untuk ngerawat truknya. Supir truk saya bekerja untuk Allah untuk ngejalanin truknya. Jadi semua kita bekerja Allah doang. Nggak ada bosnya di langit sana, langit ke-7. Keren, Masya Allah, Mas Berti. Bener kan teman-teman, saya bilang apa? Super duper humble. Dari awal saya bertemu, termasuk istri yang senyum-senyum ini, sangat super duper humble. Sampai sekarang, makin sukses, makin keren banget, Masya Allah. Mas, saya bacain ya, ini loh ungkapan dari teman-teman peserta. Luar biasa, prinsip hidup yang sangat mulia. Itu dari Pak Zoe Kori, kemudian dari Mas Repairing, luar biasa share-nya Mas Berti, terima kasih banyak. Kemudian Pak Dodi Gemurtono, keren bos,
Pak Setiasnomo, makasih Pak Setiasnomo, beliau bilang thanks for sharing, keep low profile. Terus dari Mbak Mirinda Ayu, istrinya mengucapkan untuk kita semua, super gak sih? Beliau bilang gini, on behalf of Pak Berti, terima kasih banyak atas ucapannya Bapak-Bapak. Dari Mbak Erni Hernawati, beliau bilang gini, luar biasa, sukses terus dengan rahasia selalu melibatkan Allah dalam menjalankan bisnis ini dengan goal setting kebahagiaan akhirat. Dari Mbak Aulia Imaniar, beliau bilang terima kasih sudah menginspirasi Mas Berti dan Mbak Ayu di balik sana. Izinkan saya lihat, saya mohon maaf, ini di depan saya freeze, mungkin freeze juga di depan teman-teman ya, tapi kalau teman-teman lihat muka saya, mata saya berkedip-kedip, artinya saya totali Masya Allah, jazakumullah khair. Jadi makasih banget, semoga Allah yang membalas setiap kebaikan Mas Berti dan Mbak Ayu, kebaikan teman-teman. Terima kasih Mas Yudis. Dan kembali lagi, satu hal yang ingin saya bagi kepada teman-teman. Kita sekarang tahu apa arti sukses. Bahwa orang sukses selalu tidak lari dari kegagalan. Orang sukses justru melihat kegagalan sebagai pintu untuk mengubahnya menjadi keberhasilan. Dan keberhasilan itu bukan untuk diri kita semata. Bukan membuat kita untuk bertepuk dada. Tetapi keberhasilan itu untuk orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang tidak pernah kita kenal sekalipun. So, makasih banget khusus bagi teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa isi form kehadiran, dapatkan sertifikat. Hadir lagi Sabtu lagi 2 minggu ke depan dengan topik yang keren, yaitu berpikir kreatif di kondisi sulit dengan narasumber yang sangat keren juga. Beliau adalah seorang konten kreator maker, Mas Dwi, yang selalu humble seperti halnya Mas Berti. Kerennya, narasumber di webinar talk show kita selalu humble dan tidak pernah merasa dirinya besar. Karena orang besar dan orang hebat itu justru merasa dirinya kecil. Tidak pernah merasa dirinya hebat. So, khusus bagi Anda yang muda-muda, sekarang Anda tahu what the success mean, apa arti sukses, apa arti hidup bahagia. Mas Berti, sekali lagi makasih, benar-benar makasih, senang-senang, bismillah. Semoga habis lebaran kita bisa ketemu. Saya nggak sabar memeluk Mbak Ayu, kemudian memegang kepala anak yang tadi rambutnya keriwil dan pipinya cabi. Oke, saya serahkan pada Mas Raffi ya. Kita foto dulu ya Mas Berti ya. Silakan Mas. Nanti rekamannya, rekamannya nanti insya Allah hari Selasa sudah online di YouTube ya. So rajin-rajin simak. Setiap webinar kita ada di YouTube channel Aini Fauzia. Silakan Mas Raffi atau Mbak Siva yang mau foto ya. Silakan Mbak Siva. Iya, ini yang mau difoto dinyalain dulu ya kameranya. Oke. Di on cam dulu. Siapa yang dulu? Mbak Tari Indah, tolong dinyalain dulu kameranya ya. Sama dia dong. Jangan. Dia tuh ternyalain. Mbak Rasidah, Pak Syafiq, Mas Fatur, Mbak Redmi, handphonenya merek Redmi. Yuk, senyum ya, 1, 2, 3. Gaya bebas dong Siva. Lagi Bu. Ya. Bilang gaya bebas. Ya. Ibunya kecentilan ya. Apa Bu cantik ya? 1, 2, 3. Oke. Siva makasih banget. Oke. Makasih banget Siva, tim saya Siva, Mbak Rini, Mas Raffi, thank you banget, tim saya keren banget, weekend tetap mau kerja demi berdampak untuk banyak orang. So Mas Berti, Mbak Ayu, Masya Allah makasih. Kemudian sama-sama tadi Ibu. Ganti Galaxy A70 tadi Pak Doni kalau nggak salah ya, makasih Pak Doni kehadirannya, Pak Riza,
kemudian Pak Zoy Apkori, kemudian Mbak Erni, makasih, Pak Hendro, Mas Hendro, bukan Pak Hendro, Mas Hendro masih muda, Mas Yaser, Pak Didi Murtono, kemudian Mas Rey, Mas Juanda, Mbak Retmi lagi, saya maaf pakai kerudung abu-abu, namanya nggak kelihatan, namanya Retmi soalnya. Kemudian Mas Galaksi A8 yang sama anaknya yang kecil lucu, Mas Abdul Basit, Mbak Tari, halo, kita ketemu lagi. Kemudian Mas Pak Agus Joko, Mas Saihu, Mas Fahrul, Mas Syafiq, Mas Rashida, makasih banget. Sebentar, ada yang belum saya sapa lagi, maaf, ada yang belum saya sapa. Oh, masih ada, keren banget hari ini. Ada Mbak Lala, Mbak Siti Wahyuni, Mbak Nila, Mas David Rianka, dan Mbak Novi. So, teman-teman, salam kenal dari saya. Mari kita jalin persahabatan ini dengan indah. Pandemik justru membuat silaturahim kita makin keren. Kita sama tangan membangun Indonesia dengan penuh cinta, dengan hati dan pikiran kita. Kita hebatkan setiap orang di sekitar kita dengan tetap humble dan menjadi diri kita yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live ya, Mbak Aulia, makasih. Terima kasih Bu Aini dan tim. Makasih Mbak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam semua. Bos. Thank you, Bos. Ya, yuk. Ayo. Luar biasa, makasih sharingnya. Sama-sama, makasih.